Ya, selamat malam warga Kota Bitung. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di studio ini akan datang seorang yang kita dambakan, kita impi-impikan, dan tanpa saya harus sebutkan, pasti pemirsa sudah tahu. Tapi saya harus sapa dengan kata selamat malam Bapak Moritz Mantiri, calon wali kota Bitung kita. Selamat malam. Bisa menyapa juga kembali kepada pemirsa, pada pendukung, karena ini pendukung sudah rindu ini Pak, di satu hari ini untuk bertemu. Selamat malam para pendukung kita, Moritz Hengki. Salam metal. Ya, salam metal. Ya, saya cukup gugup di malam hari ini, karena bersanding dengan Bapak calon wali kota kita, Bapak Moritz Mantiri. Dan pertanyaan pertama saya Pak, perasaan Bapak ketika mendapatkan nomor angka 3? Ya, pertama rasa haru, ya kedua bangga, senang yang sudah berkumpul menjadi satu, yakni semangat. Bahwa apa yang kita sering dengungkan tentang sepakat itu, setiap ada rakyat benar-benar terjawab ketika kita mendapatkan nomor urut 3. Karena paling tidak nomor 3 ini seperti Pak Ridwan Samu bilang, Imam, bahwa ini angka persatuan Indonesia. Ya. Disinilah kita berpadu di Bitung, yang menjadi paling tidak ini Bitung menjadi kota yang notabene adalah mininya Indonesia. Ya, miniatur Indonesia, Indonesia mini. Ya, jadi apakah ini perasaan ini Pak juga bisa di-share kepada teman-teman yang menonton? Dan juga bisa memberikan filosofi yang banyak Pak. Itu kan berdasarkan dengan katanya Pak Ipman. Jadi Pak Moritz bisa enggak menyampaikan menurut Pak Moritz sendiri, sehingga ini juga bisa menjadi penguatan kepada teman-teman yang menonton. Dasar kita sebenarnya prinsipnya adalah membuat mereka tersenyum. Jadi kalau mereka tersenyum itu kan implikasi buah daripada apa yang dimaknai tentang kita berbuat sesuatu, saya dan Pak Hengki itu berbuat sesuatu yang menyenangkan hati rakyat. Karena itu kita pasti akan tampil dengan gaya dan style yang akan mengikuti pola zaman saat ini. Seperti media daring ini, seperti live streaming saat ini, ya kita mampu menjawab apa yang diharapkan oleh para generasi milenial kita. Bahwa generasi milenial kita mengharapkan bahwa pemimpin mereka ke depan ini mempunyai kemampuan digital yang berbasis IoT itu Internet of Things. Nah, ini sudah kita praktekkan. Makanya pertemuan-pertemuan seperti ini ya saya paling tidak minimal setiap bulan ada live streaming ini di masa kepemimpinan kita, kalau kita diperkenankan rakyat dan diizinkan Tuhan menjadi pemimpin di kota ini. Maka kita akan berupaya membuat semacam media live streaming ini kepada masyarakat. Dan ini tantangan kita terhadap apa yang dimaksud dengan digitalisasi di era sekarang ini. Ya, digitalisasi di era sekarang ini. Pak, ini kan juga angka 3 ini di Kota Bitung, bahkan di provinsi juga ini angka 3. Apakah ini memang jalan-jalannya yang biasa didengung-dengungkan adalah sinergitas dalam kepemimpinan yang ada? Ya. Ya, apa sih Pak untungnya bersinergi itu? Ya, bersinergi itu ada dua kekuatan yang kemudian menjadi satu. Yang intinya adalah bagaimana dia seperti 1 tambah 1 cuma sekedar 2 kalau angka matematika. Kalau yang dimaksud dengan sinergi adalah 1 tambah 1 jadi 4. Karena ada perpaduan kekuatan yang kemudian menjadi satu, yang kekuatannya itu berlipat ganda. Ya, kekuatan. Pak, apa sih keuntungannya bersinergi kota terus ke tingkat provinsi dan juga ke tingkat pusat dalam perkembangan pembangunan yang ada? Ya, kita selaras, sejalan. Karena Pak Jokowi dengan nawaciptanya itu pasti akan terhambat jika ada di satu tempat wilayah yang tidak mau bersinergi dengan apa yang kemudian diharapkan oleh Pak Jokowi dalam praktek. Karena itu visi misi kami ini jelas adalah visi yang notabene diadaptasi daripada apa yang diharapkan Pak Jokowi laksanakan. Dan kedua, apa yang diharapkan partai untuk kita laksanakan. Semua berpayung kepada visinya partai yang akan kita jawantakan dalam praktek. Bahwa kemudian partai-partai pengusung maupun pendukung kita rupanya sepakat dan sejalan. Nah, kita mari sama-sama bergerak.
Jadi seperti Partai Gerindra, Partai Perindo, Partai PSI, Partai PKB, P3, semua bersepakat dalam satu pertemuan kita melihat bahwa Indonesia ke depan ini harus kita laksanakan secara gotong royong. Tidak boleh kita hanya menganggap bahwa kitalah kekuatan, satu-satunya kekuatan. Kita tahu bahwa kita punya keanekaragaman. Karena itulah kemudian kita wajib melaksanakan ini secara gotong royong. Ya, wajib melaksanakan cara ini dengan gotong royong. Nah, Pak, ini juga kan animo dari masyarakat, kerinduan masyarakat yang seringkali bertabrakan dengan aturan. Jadi bisa nggak Bapak sampaikan mengenai keadaan ataupun proses-proses pilkada yang sebenarnya harus dilakukan sehingga tidak ada sanksi ataupun punishment ke calon? Apa yang kita sepakati tadi di kantor KPU dalam tambahan ke agenda kegiatan, yakni menyangkut tentang jadwal yang kemudian harus mengacu kepada pertama harus memenuhi paling tidak apa yang disampaikan oleh Kapolri dalam bentuk maklumat Kapolri. Yang substansinya adalah menyangkut tentang pelaksanaan protokol COVID-19 dengan ketat. Dan kemudian kita telah buat kesepakatan 3 paslon bahwa kita akan melaksanakan itu secara ketat menyangkut protokol COVID-19. Cara kita ini melakukan dengan live streaming ini adalah satu jawaban sebenarnya untuk tidak ada pertemuan-pertemuan yang melampaui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi karena kami berpikir tidak sekedar melihat dari aturan, karena realitanya kita begitu sulit kalau bergerak di mana saja kalau kemudian terjadi pengumpulan orang. Nah, kita nanti dikatakan tidak mengikuti protokol. Makanya kita dalam segala hal, dalam segala titik, semua posko-posko relawan, semua lokasi-lokasi relawan kita akan tempel menyangkut maklumat Kapolri tersebut. Agar kita sama-sama menyadari tentang keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Bukan kami tidak mau bertemu, tapi terjadi transmisi lokal itu yang kami takut. Karena Mbak Presiden kita sering menyatakan menyangkut tentang keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Karena itu kami berpikir jangan hanya kami berpikir tentang keselamatan kami, tapi rakyat juga yang harus kami pikirkan bagaimana keselamatan mereka dapat terjamin. Karena itulah kemudian menyangkut protokol COVID-19 ini benar-benar kami akan ikuti secara konsisten dan konsekuen. Ya, bukan hanya fokus untuk pemenangannya, Pak. Ya. Tapi juga hanya kepentingan rakyat ini, kesehatan rakyat, nyawa rakyat ini juga harus diperhatikan. Nah, ini juga Pak, dalam kedepannya, puji Tuhan, Tuhan sayang pun Pak Moritz terpilih sebagai wali kota. Ada nggak program-program unggulan yang bisa digambarkan sedikit saja, Pak, kepada masyarakat? Ya. Dalam beberapa kajian kami menyangkut tentang angka kematian di Kota Bitung ini memang perlu menjadi bagian yang perlu kita kritisi bersama. Kita tidak boleh hanya terlena bahwa ini sebenarnya sekedar angka namanya angka statistik. Kita bisa perbandingkan dengan daerah dengan jumlah penduduk tertentu. Dari apa yang kami tarik, sebenarnya angka kematian kita ini perlu menjadi bahan perhatian. Karena mungkin bisa saja melampaui daripada angka-angka di kabupaten kota lainnya. Tolak ukurnya adalah kami melihat berapa kali pertemuan atau kami kunjungan melayat duka, di sana ada seringkali disampaikan bahwa disebabkan karena asam lambung dan sebagainya. Masyarakat banyak bilang lagi stres. Saya mengurai menyangkut tentang stres ini disebabkan karena banyak pelayanan publik kita yang belum tabene cara akses rakyatnya ini begitu sulit. Ya Pak, kita tahan dulu. Mengenai cara akses rakyat untuk kesehatan yang ada, kita membaca dulu Ruang Sahabat, Pak. Jadi di sini mungkin Pak Moritz sudah sering melihat dalam live yang ada Ruang Sahabat. Yang Ruang Sahabat ini ada teman-teman yang menonton dan juga memberi masukan maupun sapaan, Pak. Bisa Pak Moritz membacakan teman-teman biar lebih greget mereka, Pak. Dibacakan oleh calon wali kota yang mereka cintai, Pak. Ya, selamat Bung Darmon Honga Murari. Inilah dia Pak Jokowi Kota Bitung. Kami berharap seperti itu. Biasa. Juga Rian Pengumbalerang, angin kencang di atas menara. Makan roti pakai mentega. Saya jamin rakyat sejahtera. Jangan lupa pilih nomor 3 Moritz Hengki. Wah, mantap. Rian. Referensi ini, Pak. Ya. Ranesia Maso.
Budayakan senyum, mantap, budayakan senyum juga. Ya. Harus selalu tersenyum karena di balik senyum itu pasti ada sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Yang gembira adalah obat. Cintari tamun tuan sianu. Om Kumis, ya sayang pakai masker hari ini. Ya. Tidak kelihatan. Ada juga Indra Rando Makalo. Om Kumis sama Indra. Ya, Jerry Michael Donat Harinda ini kita calon dokter kita ini. Iman dan imun harus ditingkatkan. Ya benar. Shirley Pelengkahu mantap, maju Banteng. Ya, Banteng tidak pernah mundur. Akan maju selalu. Sudiono Bukhari, ada juga dia. Semoga Bapak sehat selalu. Demikian pula kamu juga sehat selalu ya. Vasco Saliada, selamat malam Pak Maurice Mantiri. Torang Gemilang, Kecamatan Maesa, sepakat nomor 3. Mantap, Gemilang akan sesuai dengan harapan kalian menyangkut digitalisasi di Kota Bitung menuju kepada Smart City. Mantap ini. Olka Ribu Porok, mantap Pak, selalu dan selalu memikirkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Bitung. Mantap, makasih Ibu Ola. Jangan lupa ya minumannya. Bril, pemimpin yang merakyat dari dulu sudah dibuktikan, bukan nanti sekarang. Maju Banteng, Banteng tak pernah mundur ya. Indra Soboles tuh kan. Indra eksis terus gitu, Pak. Ya, jadi ini merupakan kali pertama yang 2 kali kami melaksanakan live dan langsung dibacakan. Komentarnya langsung dibacakan oleh Bapak calon wali kota kita yang tercinta, Bapak Maurice Mantiri. Kiranya ini menjadi semangat yang baru untuk tetap konsisten dalam perjuangan dan untuk tetap konsisten gotong royong untuk memenangkan Pak Maurice Mantiri dan Bapak Hengki Honandar. Nah, kita balik lagi Pak. Tadi akses dari masyarakat yang pada saat ini agak susah. Ya, kita bisa menyebut bahwa sudah tercapainya pelayanan publik. Tapi prakteknya kenyataan masih banyak orang yang menganggap urusan menyangkut KTP dia masih tersendat, masih dibuat. Padahal KTP bagi seseorang itu sangat penting. Apalagi orang yang sifatnya mobile atau ada urusan dengan perbankan. Nah, kalau dia mengurus ini agak tersendat, contoh ada yang bilang kalau lewat Pak Maurice Mantiri gampang. Nah, ini harus kita berantas, nggak boleh lewat sistem itu jadi gampang, bukan lewat saya, bukan orangnya, atau lewat teman kita atau lewat channelingnya. Ya harus sistemnya yang mampu menjamin bahwa dia akan mengurusnya paling lambat 1 hari selesai, baru dia bisa tersenyum. Kemudian lokasinya, jangan dia orang Lirang, contoh orang Lirang harus bolak-balik sampai 3 kali, itu makan biaya besar. Saya pikir maka satu waktu kita akan mampu membuat paling tidak di level kantor kecamatan dia bisa hanya pergi sampai jarak di kantor kecamatan, dia sudah bisa mendapatkan KTP-nya. Ya, semua kan dengan aspek digital, Internet of Things ini pasti bisa jadi. Jadi kemudahan itu bukan karena Pak Maurice-nya, tetapi sistem yang diatur oleh Pak Maurice ketika nantinya menjadi wali kota ke depan. Ada enggak lagi Pak? Baru itu stres satu. Stres yang kedua, kapan ya bansos saya bisa terima? Padahal saya orang miskin. Kenapa saya tidak bisa terima? Itu bisa buat stres orang. Apalagi dengan istilah-istilah ODP itu orang dekat pala dan lain sebagainya. Itu bisa buat orang stres. Saya ternyata tadi malam saya bercakap, saya langsung bilang, Bapak ternyata stres. Iya Pak, saya stres. Karena jangan menjanjikan sesuatu yang kita sulit untuk melaksanakan. Itu bisa buat kita stres. Kita bilang gratis, tapi faktanya tidak gratis. Nah, ini harus kita buktikan. Kalau kita menyampaikan sesuatu janji, itu sudah harus ditepati. Jangan sampai hanya jadi harapan kosong. Nah, itu yang harus kita buktikan. Karena itu dengan jumpa dengan rakyat, dengan aspek digital ini akan memudahkan kita. Saya bisa mengetahui bahwa ternyata di Kelurahan A, Kelurahan B ada terjadi masalah menyangkut proses pelayanan publik kita yang belum bisa maksimal. Itu harus kita segera perbaiki. Jadi hal seperti itu sebenarnya itu bansos, tadi contoh bansos, bantuan-bantuan. Kenapa Bapak ini masih ada baik? Kenapa dia? Sehingga jangan sampai ada timbul pemikiran masyarakat karena karena dia bukan, karena dia berwarna A, berwarna B. Nah, jangan ada pikiran itu. Semua rakyat harus bebas punya keterangan berpikir yang dia pikirkan. Jangan sampai apa yang dia pikirkan tapi sulit dia mau capai. Nah, itu yang kemudian kita bilang kita akan upayakan supaya menyangkut pelayanan publik itu, pengurusan KTP, pengurusan pengurusan bansos, pengurusan bantuan dan sebagainya, atau pengurusan masuk sekolah. Anak saya bisa nggak masuk sekolah di sini? Kita harus buat kriteria.
jelas. Jangan sampai semua bertumpu kepada sekolah-sekolah tertentu saja dan semua akan melewati orang-orang dekat. Nah, orang-orang dekat ini yang menurut hemat kita yang akan harus diganti dengan sistem yang dekat dengan rakyat. Ya, orang-orang itu yang bisa merusak sistem, padahal sistem sudah terbentuk. Nggak, bukan, itu bisa disebabkan karena ya dia harus mengambil jalan pintas. Karena sistem belum jalan dengan maksimal. Kita sebagai pemimpin, saya dan Pak Hengki ini, kalau jadi pemimpin nanti, kita harus mengontrol. Kenapa itu bisa terjadi begitu? Sama contoh untuk pelayanan mobil ambulans. Itu kan tidak penting, tidak perlu lagi mereka harus menghubungi wali kota, wakil wali kota, sekda contohnya, atau pejabat, cukup RT. Nah, kita mengukur, bisa enggak RT mengurus dan itu bisa pasti. Kalau enggak pasti, kita cari jalan keluarnya. Jangan dibiarkan begitu. Itu masyarakat bisa stres lagi. Dia stres, itu bisa asam lambung lagi. Nah, kalau asam lambung ya angka kematian kita makin meningkat. Jadi penguatan sistem dari tingkatan kelurahan. Iya, makanya kita mencapai yang disebut dengan kelurahan hebat itu adalah kelurahan yang mampu, pemerintahan di kelurahan yang mampu menjawab, menyelesaikan segala problematik yang timbul di masyarakat itu. Ya. Jadi belum kronis, kalau ibaratnya penyakit tidak kronis dulu baru diobati ya? Ya, paling tidak kita sudah dari awal bagaimana sistem menyangkut punishment and reward itu menjadi kawal akan setiap sistem yang akan kita buat. Sistem bisa saja kita buat, digitalisasi bisa saja kita buat dengan mudah dan gampang. Karena anak-anak muda Kota Bitung ini kan seperti live streaming ini. Latar belakang ada yang bilang sama saya, Pak sudah seperti studio di Jakarta di RCTI katanya. Saya bilang ini cuma di orang anak-anak Bitung yang bikin. Memang anak-anak Bitung mampu, realita anak-anak Bitung mampu. Seperti kamu, ternyata bisa jadi host di media nasional. Ada teman-teman Michael Tonto, saya dia bisa. Ternyata dia mampu membuat seperti ini. Coba lihat apa yang lebih daripada live streaming yang lain. Ini kan fakta realita yang notabene ya kita sudah sementara uji coba, tidak janji lagi. Jadi seperti begini kan kalau ada dialog nanti antara wali kota dengan lurah, ya lurah tinggal mengikuti ini dan seluruh masyarakat di rumah. Saya menyampaikan program-program pemerintah, ini sudah model terbaik di era pandemi COVID-19. Cara kita menyelamatkan rakyat sehingga masyarakat bisa tunggu di rumah saja. Hambatannya hanya menyangkut tentang fasilitas internet. Makanya saya bilang sama Michael dan kawan-kawan, kamu siapkan 1000 titik wifi di Kota Bitung. Yang tidak boleh ada titik yang blank di Kota Bitung. Semua titik harus mampu menangkap internet. Dunia semodern. Ya. Jadi, masa anda bisa bikin? Bisa ini lah. merupakan pilot project Pak untuk pilot project. Ini sambil kita menawarkan satu program yang notabene bisa kita laksanakan. Iya. Tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar, tapi bisa dilaksanakan. Ya, ya, ya itu tidak perlu konsultan dari luar lah, cukup orang lokal. Ya, orang lokal. Kapasitas kita tidak boleh underestimate. Kita beri kesempatan mereka. Kalau ada kekurangan nanti dia yang mencari dan sehingga dia bisa jadi. Tidak perlu panggil orang luar lah. Ya, orang lokal bisa. Tapi harus diberikan kesempatan, Pak. Iya, kesempatan. Ya. Kita harus percaya. Ya. Event organizer orang Bitung punya. Masa anda bisa bikin begini? Ya, luar biasa. Ternyata juga ini dikupas potensi-potensi yang ada di Kota Bitung, khususnya pemuda. Ini Pak juga bagian dari program ke depan. Kan ini kan bisa jadi TV channel. Ini juga ide yang luar biasa. Dengan demikian apa yang kita mau sampaikan? Contoh penjelasan menyangkut prosedur KTP. Masyarakat tinggal lihat, ini kan langsung. Ya. Nanti kalau masyarakat ada yang di ruang sahabat, dia bisa komen, Pak, Bapak apa yang Bapak bilang tidak sesuai dengan apa yang saya alami, Pak. Hari ini saya panggil lurah, coba datang di sini dijelaskan. Ya, jadi ada program live bersama dengan rakyat. Kita bisa jual, ternyata ada rumah makan enak di sini, Pak. Penjualnya Om Kumis. Iya, Om Kumis kan, yang kumisan kan banyak. Kok iya sih? Iya, begitu. Ya, jadi ini juga nantinya ke depannya jadi program yang baik. Iya, ruang sahabat tiba-tiba sementara kita live dengan rakyat, Pak, minta tolong, Pak. Anak saya harus bawa ke Manado, Pak, ini tolong, Pak. Ya sudah. Coba anak-anak PSG langsung bergerak. Luar biasa. Coba tolong nih. Ini Pak juga kan bagian dari kreativitas anak muda. Iya. Yang orang bahas baru dari multimedianya, Pak. Iya. Ada lain juga program kepada teman-teman pemuda yang tidak bergerak di multimedia, tapi juga punya potensi di bidang lain, Pak.
Iya, dari sini sebenarnya awalnya. Semua kan sekarang kalau dengan media online ini memperkenal produk branding. Jadi kalau dia punya potensi, contoh mampu membuat kue, di sini dia bisa tampilkan kue saya ini seperti ini loh. Dan kue saya ini harganya cuma begini. Dari sini kemudian kita bisa memfasilitasi dia merasakan nikmatnya, ternyata enak, benar-benar enak. Seperti kue buatan yang dibuat oleh Bung Indra kemarin itu yang dia jual di sana. Mungkin yang sebagian orang Bitung saja mengenal. Tapi kalau kita tampilkan dalam live streaming, kita tampilkan dalam model penjelasan Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, bisa ada orderan dari Manado, Minahasa, apalagi bisa ada dari Indonesia Timur. Ya. Nah, ini yang kita perlu tingkatkan. Lebih cepat Iya, lebih cepat mendapatkan praktis. income. Iya. Ya. Ada juga Pak mengenai program-program yang lain. Kemarin juga kita sempat berdiskusi dengan budayawan Iya. yang adalah senior di Kota Bitung, bahkan juga dia senior wartawan. Iya. Mereka berkerinduan bagaimana seni itu ditingkatkan, Pak. Iya. Apakah ada sedikit program bisa disentil Ya, pandangan? Bung Karno pernah menyampaikan yang namanya Trisakti, berkepribadian, toh orang yang berkepribadian itu orang yang punya karakter, orang yang berkepribadian itu orang yang mempunyai prinsip. Dia bisa melaksanakan apa saja, tetapi dia harus punya rel. Relnya itu adalah berbudaya. Budaya ini yang harus dikembangkan. Kita harus ingat di tengah kita hidup saat ini di era global, ada tantangan budaya-budaya lain yang bisa masuk. Nah, orang-orang seperti mereka yang concern tentang kebudayaan, dia akan sampaikan, kegiatan kita ini sudah lebih banyak mengarah ke liberalisme. Sudah bukan budaya gotong royong. Ini sudah mengarah ke individualistik. Ya, dia ingatkan kita. Ya, kita kembalikan lagi ke rel. Kita kembalikan. Yang pokok patronnya jelas. Apa yang akan kita lakukan, jelas itu ke depan apa yang akan kita sampaikan. Itu punya tim ahli yang notabene akan memantau segala pergerakan kita. Di era big data ini, di era pengelolaan big data dengan kapasitas artificial intelligence ini, dengan mudah bisa kita ketahui. Percakapan orang Bitung saja satu hari bisa kita ketahui. Tren topik berita apa yang mereka lagi bicarakan. Nah, kalau itu menyangkut tentang ketidaknyamanan daripada rakyat, ya kita cepat harus turun tangan. Masalah ini harus kita hadapi. Nah, dulu saja saya mampu menangkap bahwa contoh di DPR, bahwa persoalan mendasar yang terjadi di Kota Bitung ini ada menyangkut pada persoalan tanah. Nah, itu kesimpulan kita dengan cara cuman manual. Apalagi dengan era digital ini, dengan secepat kita mendapatkan informasi dan dengan mudah kita akan mengambil keputusan. Yang pokok teman-teman yang backup di belakang kita mampu memetakan dan menganalisisnya. Nah, kalau mampu mereka memetakan dan menganalisis, identifikasi persoalan-persoalan rakyat di Kota Bitung, akan dengan mudah kita buat kebijakan yang lebih tepat. Ya. Tidak selalu harus menggunakan APBD. Ada juga teman saya yang seorang pengusaha, dia menyampaikan untuk contoh bedah rumah. Wah, kenapa kamu tidak kasih tahu saya? Itu kan bagian dari penerapan bagaimana saya mau hidup enak, sementara yang lain tidak bisa hidup enak. Saya ingin berbakti kepada masyarakat kita sendiri. Dia ingin membantu dalam bentuk bedah rumah dan sebagainya. Ada sekian ribu masyarakat kita yang notabene hari ini juga belum punya kepastian menyangkut tentang lokasi tempat rumah tinggal mereka. Ya, ini juga Pak, Bapak juga kan Pak Moritz ada pengalaman mengenai perikanan yang ada, potensi perikanan kita yang ada, dan juga solusinya ke depan Pak. Ya. Di tengah moratorium yang terjadi. Ya. Jadi menyangkut masalah kita ada di sisi sebenarnya bagaimana menyangkut tentang industrialisasi atau mekanisasi industrialisasi di bidang penangkapan ikan, agar kekurangan bahan baku ini tidak jadi momok bagi industriawan atau industri pasca panen kita boleh bergerak lebih pasti. Nah, karena itu menyangkut tentang kebijakan kita dalam bidang penangkapan ikan ini harus benar-benar dimaksimalkan. Kita harus mampu memperhatikan paling tidak ada insentif. Kalau kita perlu melaporkan kepada Menteri sebagai pengambil keputusan utama bersama-sama dengan Pak Gubernur, pasti kita akan ada kemudahan. Dan ini harus benar-benar menjadi titik harapan kita bahwa dunia industri perikanan kita memberi kontribusi terhadap PDRB kita. Dari 15 triliun itu, PDRB kita banyak diberi kontribusi oleh industri perikanan. Karena itu kita harus memperhatikan ini. Karena
aspek pertumbuhan ekonomi kita lebih banyak diberi kontribusi juga oleh industri perikanan. Karena itulah kemudian ini perlu menjadi perhatian kita. Ya, potensi kedepannya industri perikanan dapat ditingkatkan ya Pak. Nah Pak, ini juga sudah banyak yang disampaikan mengenai gambaran tentang program yang ada. Ada ndak bisa Bapak sampaikan juga mengenai persiapan dalam pemenangan yang ada? Ya, kita sudah ada tim kampanye. Mereka telah menyusun strategi dan kemudian branding program yang akan kita jual. Apa saja produk yang kemudian menyentuh langsung. Nah, tim kampanye kita sudah merumuskan apa yang diharapkan rakyat dari survei-survei yang kita sudah lakukan, apa yang diharapkan rakyat ke depan di Bitung dari seorang pemimpin yang lahir di Kota Bitung ini. Dan kita pasti akan mampu menjawab tentang apa yang diharapkan masyarakat itu. Oke Pak, satu ini juga sangat menarik yang kita pernah tanyakan ke narasumber sebelumnya mengenai jargon Bitung adalah kita. Bisa digambarkan secara langsung oleh Bapak Moritz Mantiri. Iya. Ya. Jadi biasanya yang akan memperhatikan rumah kita sendiri adalah orang rumah. Ya kita pasti akan membenahi di mana kita tinggal. Nggak mungkin kalau kita hanya kos, kita akan memperbaiki rumah kos. Nggak mungkin. Pasti kita akan hanya datang, duduk, dan tidur di tempat kos. Tapi kalau kita Bitung adalah rumah kita, Bitung adalah tempat tinggal kita, pasti kita akan memperbaiki. Karena kita tidak kemana-mana, kita tinggal situ. Biar kota kita dilihat orang itu menarik. Jangan sekedar hanya lihat kampung besar. Kita harus mampu membuat Bitung ini dari mana saja sudut pandang mereka lihat rumah. Seperti mengurus rumah kita sendiri saja. Makanya saya langsung jargon Bitung rumah kita. Ya kalau rumah kita ya pasti akan memperbaiki selalu. Ada maintenance lah. Ya kalau ada atap yang bocor kita maintenance. Tapi kalau cuma kos pasti kita hanya bilang kepada ibu kos tolong diperbaiki lah, itu lama. Ya. Butuh waktu. Butuh waktu. Jadi siapa lagi yang mau backing torong pe rumah selain torong sendiri? Iya, itu ya, motivasi. Siapa lagi? Oke, Pak, kita masuk dalam penghujung. Sebenarnya ini teman-teman masih suka ingin melihat Bapak Moritz Mantiri, tetapi dengan waktu yang terbatas dan pasti akan bertemu dengan lain waktu. Pak minta closing statement kepada teman-teman pendukung. Ya, bagi warga Bitung kita sekalian ataupun yang memfollow live streaming kita ini, tetap semangat, jaga iman, jaga imun. Saya pasti buat kamu tersenyum. Saya akan buat kamu pasti tersenyum. Tenang saja, ini semua semangat, kita harus semangat. Kalau tanpa semangat kita tidak akan mampu menghasilkan suatu produk-produk inovasi, terobosan yang breakthrough, yang notabene disukai, disenangi oleh rakyat kita. Kalau tidak buat senang, ya pasti kalian silakan minta mundur sama saya. Kalau kalian merasakan bahwa secara kota ini ternyata tidak ada perubahan. Oke. Hanya itu Pak? Ya. Oke, ya, kita telah meninggalkan closing statement, bahkan juga pencerahan dari calon kita. Bahkan permintaan kami juga Pak, Bapak harus terus sepakat Pak. Ya termasuk kalian harus juga sepakat. Ya, setia pada rakyat. Buktikan bahwa orang Bitung bisa buat live streaming yang berkualitas. Ya, ini merupakan challenge bagi kita anak-anak muda. Sampai hanya dipakai orang luar aja. Ya, dan ini Pak tidak bisa terwujud kalau kita tidak bergerak bersama-sama, gotong royong, betul, mapalus demi mencapai keinginan, harapan dan juga program-program yang telah digambarkan. Karena ini akan mubasir kalau kita hanya diam. Ya, terima kasih Bapak Moritz Mantiri yang merupakan calon wali kota kita yang torang kasih bersama. Kiranya ke depan akan bertemu lagi di studio kita ini karya pemuda Kota Bitung yang mampu Pak untuk dapat memberikan pencerahan, bahkan juga menampilkan hal-hal yang positif dari calon kita Bapak Moritz Mantiri dan juga Hengki Honandar, sehingga kita akan lebih semangat dalam kerja-kerja perjuangan, kerja-kerja politik untuk dapat memenangkan Bapak Moritz Mantiri dan Bapak Hengki Honandar. Terima kasih Pak. Dan kita akan iklan sejenak untuk kita ketemu dan ada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker,
mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat. Ya, selamat malam. Kembali lagi saya Randy Rompas. Saya Indra Makaleo. Sudah utuh ini. Jadi bersama-sama kita akan membahas sedikit persoalan. Tadi Bung sudah banyak ya pembicara-pembicara luar biasa dan ditutup oleh paslon ya. Ya, Pak Moris Mantiri ya. Ya. Luar biasa Bapak Moris Mantiri meluangkan waktu untuk datang di studio kami, studio yang luar biasa juga Bung. ya. Tadi kita Bung banyak mendapat pujian Ya. dari konsep yang telah kita tampilkan. Bahkan juga hal-hal ini yang nantinya akan menjadi rujukan. Jadi kita yang jadi pilot project, Bung. Betul. Anak kreatif Kota Bitung yang kalaupun Tuhan berkenan dan orang harus aminkan Amin. bahwa ini akan berlangsung terus dan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa untuk perkembangan pemuda Kota Bitung. Dan Tadi ini Pak Morris juga Bung bisa menaikkan rating penjualan usaha, Bung. Jadi sekalian ini promosi. Iya, betul. Tapi jangan lupa ada fee-nya. Oke, ya teman-teman di rumah yang menonton live streaming saat ini, kita begitu banyak membahas tentang politik, perkembangan politik maupun hal-hal yang mengedukasi, bahkan juga strategi dan juga sapaan dari calon kita, sehingga kita sudah sampai di penghujung, Bung. Penghujung acara. Nah, yang terakhir ditampilkan Bung Indra supaya jangan ketinggalan. Betul sekali, biar ada muka saya juga ya. Ya, seperti itu. Dan tentunya dengan hal-hal Ini tadi yang Bung, tunggu Bung. Tadi saya lihat memang Pak Moritz selalu menggenjot produk-produk lokal, Ya. terutama Kota Bitung seperti karya-karya digital ya, anak-anak lokal yang sudah kelas nasional, Bung. Ya. Ya, sudah seperti stasiun TV. Saya lihat ini luar biasa. Ini karya anak Kota Bitung, Bung. Ya. benar. Ngapain Pak? Tadi Pak Moritz bilang ngapain pakai orang lain kalau misalnya di Bitung itu ada. Ya, Betul ya, Bung ya? benar. Setuju? Sepakat? Setuju, sepakat. Iya. Setia bersama rakyat. Sepakat, setia bersama rakyat Ya. dan setia bersama kamu juga. Ya, Ah, tetap pemuda harus setia, Bung. betul. Jangan sampai orang tidak setia
dan ya seperti teman kita ada Betul. yang tidak. Jadi ya, pembicara pertama ada Melki Pangemanan, luar Ya, biasa Bung juga, Melki. anggota Dewan Provinsi. Pembicara kedua ada siapa Bung tadi? Ya, Bung Melki juga merupakan salah satu pemuda yang potensial. Potensial, ya Di betul. usia muda dia mewakili kaum milenial Betul untuk dapat sekali. menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat. Tadi juga ada edukasi politik juga, pendidikan politik Ya, pendidikan yang politik. diberikan juga oleh Bung. Bahkan juga ada senior kita Bapak Lukman Lamato Iya, dalam kancah politik jadi perfect ini, Bung. Ditutup oleh calon kesayangan kita, Bapak Moritz Mantiri. Ya, dan kedepannya ini akan menjadi program unggulan katanya, Bung. Iya. Dan teman-teman akan terus disapa dengan online saat ini, bahkan akan terus berkesinambungan. Kerinduan torang dengan Bapak Moritz Mantiri itu dia akan torang tampilkan, toh? Karena ini COVID. betul. Jangan berkecil hati, tetap Tor akan memperlihatkan setiap aktivitas atau setiap kampanye dari Bapak Moritz Mantiri dan Hengki Wanandar Betul, Bung. untuk mengobati kerinduan masyarakat, bahkan memperkuat calon kita, Ya. bahkan menarik orang-orang yang belum mendukung kita. Intinya semua ini ada baik. Ya, benar Bung. Semua ada baik. Kalau orang Bitung bilang apa Bung? Semua ada baik. Semua ada baik. Iya, Jadi kita akan mengakhiri ini Bung. Mengakhiri kita pamit ya. Ya, closing statement dari Bung. Closing statement, jangan lupa seluruh masyarakat Kota Bitung tanggal 9 Desember 2020 coblos nomor 3 metal. Ya. Menang total. Menang total. Bung, oke. Dan juga closing statement dari saya sebagai orang muda dari filosofi yang ketiga ini, ada 3 hal yang berharga dalam kehidupan masa muda kita. Yang pertama, kasih sayang, cinta, dan kebaikan. Asik sekali. Sehingga 3 dasar ini yang akan selalu memperkuat torang pe iman dan imun. Betul ya. Dalam mempersiapkan diri di tanggal 9 Desember nanti untuk tetap fokus, untuk tetap memenangkan calon kita Bapak Moritz Mantiri dan Hengki Wanandar dengan nomor urut 3. Saya Indra Makaleo, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Saya Randy Rompas, pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua.